Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari zikir. Kita nanti akan selesaikan pembahasan zikir pagi petang, faedah-faedahnya, dan pembahasan pula dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi tentang Fadhailul A'mal. Baik, zikirnya dibuka. Ora lali lho bukune kuwi. Baik, buka zikir petang. Saya baca dari yang pendek. Lihat nomor 9. Halamannya cari sendiri. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Langsung lompat nomor 14. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati
min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekarang zikir setelah sholat dibuka. Saya tuntun. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Nomor 3, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lauddin walau karihal kafirun. Nah, yang lainnya itu biasanya sudah hafal. Nah, sekarang buka buletin. Terakhir yang kita bahas masih keutamaan Qiyamul Lail dari kitab Al-Fadhail Riyadhus Shalihin tentang lamanya sholat malam Nabi. Pernah Ibnu Mas'ud sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sholatnya lama sekali, maka Ibnu Mas'ud berniat jelek untuk meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga yang dikisahkan dari Hudzaifah, ia pernah sholat malam bersama Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah, dikira cuma sampai ayat ke-100. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjut sampai surat Al-Baqarah rampung. Setelah lanjut Al-Baqarah, sudah selesai Al-Baqarah, dikira mau rukuk. Ternyata masih lanjut lagi baca surat An-Nisa. Ternyata ketika sudah baca surat An-Nisa mau berhenti, niat masih lanjut lagi dengan surat Ali Imran. Saking lamanya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sa-rakaat. Juga yang terakhir yang kita bahas, sholat malam yang paling afdol itu kunut yang lama. Yang dimaksudkan kunut di sini adalah berdiri yang lama. Artinya baca surat yang lama. Itu yang lebih afdol. Sekarang kita bahas, lihat di buletin,
terlebih dahulu tentang keutamaan zikir. Monggo. Anhu anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu. Qala qul Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada rabb kulli syai'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'aka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku beberapa kalimat yang aku nantinya mengucapkannya ketika pagi dan petang. Beliau pun bersabda, ucapkanlah Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi. Ya Allah, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan, dan bala tentaranya, godaan untuk berbuat syirik kepada Allah. Ucapkanlah seperti itu ketika pagi dan petang, juga ketika akan beranjak tidur. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dia berkata bahwa di sini hasan sahih. Terus, itu cuma keterangan saya dari segi riwayat. Lihat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah beberapa kalimat yang aku nantinya mengucapkannya ketika pagi dan petang. Tanda semangatnya tokoh sahabat seperti Abu Bakar. Ingat ya, Abu Bakar ini tokohnya para sahabat Nabi, sahabat yang paling utama. Dan ini orang yang paling utama sepeninggal Nabi SAW adalah sahabat Abu Bakar. Dia tanya pada Nabi, apa yang bisa dibaca ketika pagi, idza asbahtu wa idza amsaitu. Apa yang bisa dibaca ketika saya dapati waktu pagi dan saya dapati waktu sore, waktu petang. Maka Nabi SAW ajarkan, Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Kalau yang di buku Bapak Ibu-ibu, ini lafaz yang lainnya dimulai dengan Allahumma alimal ghaibi, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard. Iya kan? Di dalam buku zikir yang kita pegang itu mulai Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika. Betul nggih? Nah, sama maksudnya. Cuma dalam lafaz yang kita pelajari dalam hadis ini dibuat terbalik. Secara arti tetap sama, dan itu yang dimaksudkan bacaan zikir ketika pagi dan ketika petang. Coba lihat faedah hadis. Pertama, Allah itu pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya Allah disebut Khaliq. Atau di dalam ayat juga disebut Al-Khallaq. Al-Khaliq atau Al-Khallaq. Kalau Al-Khaliq artinya maha mencipta, Al-Khallaq karena ada tasydid, dalam bahasa Arab itu punya makna mubalaghah. Seperti yang disebutkan dalam surat Yasin, wa huwal khallaqul alim. Allah itu maha pencipta, benar-benar Allah itu mencipta. Tidak ada yang menyaingi Allah dalam hal ini. Dan Allah itu maha mengetahui. Ada dua nama ya. Allah bisa disebut maha pencipta itu dengan Al-Khaliq. Apa? Al-Khaliq. Bisa juga disebut dengan Al-Khallaq. Apa? Al-Khallaq. Seperti tadi ya, wa huwal khallaqul
alim. Makna Allah itu mencipta ada dua. Yang pertama, Allah mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, Allah mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau manusia membuat sesuatu pasti ada contoh sebelumnya. Betul nggak? Ada tukang bengkel itu dia buat pesawat. Padahal dia itu tukang bengkel motor. Namun dia buat pesawat. Niru siapa coba? Niru orang yang sebelumnya buat pesawat. Ada contoh sebelumnya. Contoh lagi, bapak ibu-ibu punya HP. Ada contoh sebelumnya atau tidak? Ada. Walaupun ada inovasi-inovasi baru. Ada kreasi-kreasi baru. Dulu kalau telepon cuma ada suara saja, halo. Ya toh? Sekarang HP-nya bisa pakai video call. Apa gue video call? Nah, ini orangnya ini nih. Ini orangnya di Wonosari sana kelihatan itu. Wah, mau kemana? Dia tunjukkan video ini. Wah ya, aku neng DS. Nah, pamer. Dia lagi tunjukkan. Wah, aku neng DS iki lho. Wah, delok iki tenan toh? Tenan. Wah, langsung. Kalau dulu ya ora iso. Tenan kowe neng DS. Iya, aku tenan DS. Endi fotomu? Ora ono, HP-ne ora iso moto. Apa itu namanya itu? Jadul lah, jadul. Ya. Sekarang sudah lebih maju lagi. Ada contoh sebelumnya. Dulu itu di HP-nya ada keyboard. Apa keyboard tuh? Ketiknya itu loh, huruf-hurufnya itu loh. Ya, keypad ya, keypadnya itu ada. Kalau keyboard komputer. Nah, keypadnya itu dipakai, ada di situ. Sekarang cuma di layar. Di layarnya muncul keypadnya tadi, lebih canggih lagi. Namun itu berasal dari contoh sebelumnya. Kalau Allah mencipta sesuatu tidak ada contoh sebelumnya. Nggak menjiplak, nggak membuat, nggak meniru. Pokoknya buat itu jadi. Wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah inginkan sesuatu maka Allah katakan kun, jadilah. Maka sesuatu itu akan jadi. Itu ya. Jadi Allah mencipta, yang pertama maksudnya adalah Allah mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian makna yang kedua dari mencipta adalah Allah merencanakan atau menyusun sesuatu. Merencanakan atau menyusun. Kalau untuk makna yang kedua ini dapat dipakai pada manusia. Manusia bisa disebut khalaqa, mencipta. Yang dimaksud adalah manusia itu menyusun atau merencanakannya. Namun kalau Allah itu mencipta tanpa ada contoh sebelumnya, itu hanya bisa dilakukan oleh Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Tidak ada duanya bagi Allah dalam hal ini. Nggak ada yang saingi Allah dalam hal mencipta. Bahkan hujan itu kalau turun itu hujan, itu sesuatu yang baru Allah ciptakan. Nah, langsung turun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang baru diciptakan. Jadi makanya air hujan yang turun itu penuh berkah. Maka di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan itu turun, Nabi sampai buka baju untuk ngalap berkah dengan air hujan. Kalau kita ya wis biasa. Ya. Kalau orang Arab itu untuk dapat hujan saja sulit sekali. Maka ketika hujan turun dari langit, mereka sampai buka baju untuk ngalap berkah dengan air apa? Hujan. Kita itu sudah nganggap biasa. Makanya kalau orang Gunung Kidul dapat hujan itu nggak ngalami kesulitan. Kalau orang Arab dapati hujan sekali sulit.
Makanya sebagian ulama itu katakan untuk jamak sholat ketika hujan hanya berlaku untuk orang Arab saja yang ada di Jazirah Arab, karena mereka jarang-jarang dapat hujan. Kalau orang Indonesia, wong Gunung Kidul, wes biasa. Oh, hujannya turun toh, ya wes. Nggak ada yang mungkin keluar tuh, wah hujan ya Allah, bersyukur sekarang bonten, wes biasa. Ya toh Pak, pun biasa. Beda dengan keadaan orang Arab. Baik, lihat yang kedua, faedah hadis yang kedua. Allah yang merajai dan memiliki segala sesuatu. Nah, tadi disebut Allah itu Fatir. Allah yang mencipta. Di sini juga Allah juga yang merajai. Kul robba kulli syai'in wa malika. Allah itu Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Dan tidak ada raja yang lebih daripada Allah lagi. Jadi semua raja tunduk bahkan nanti pada Allah, apalagi pada hari kiamat. Sebagaimana yang kita hafalkan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu yang merajai hari pembalasan. Terus yang ketiga, bala tentara setan, wasyirkihi dalam zikir di atas. Maksudnya adalah yang mengajak kepada jalan setan untuk berbuat syirik kepada Allah. Berarti bala tentaranya manusia apa setan? Dari manusia. Karena ada manusia juga yang mengajak pada perbuatan-perbuatan yang setan lakukan. Ada manusia yang mengajak pada syirik atau tidak? Ada enggak? Ada. Ada enggak manusia yang mengajak dalam dosa besar? Ada. Itu namanya wasyirkihi. Itu bala tentaranya setan yang bareng-bareng kerjasama dengan setan. Terus yang keempat, hadis ini menunjukkan keutamaan zikir pada pagi dan petang. Waktu tersebut adalah waktu utama untuk berzikir. Ya, sudah kita berulang kali, jangan sampai lupakan zikir pagi dan petang. Jaga terus zikir tersebut. Lanjut lagi. Sumber kesesatan itu berasal dari hamba itu sendiri dan setan. Nomor 5 sudah belum? 5. Penciptaan dan pengaturan seluruh jagat raya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Nah, yang mencipta hanya Allah, yang mengatur jagat raya ini juga Allah. Allah mengatur gunung. Gunungnya tetap kokoh seperti itu. Ada gunung yang masih bisa meletus. Iya tak? Allah juga mengatur hujan itu turun bagaimana. Hujannya ada yang lebat sekali, deras sekali. Ada yang cuma rintik-rintik saja. Ada hujannya ya biasa. Ada hujannya yang bawa banjir besar. Allah ngatur itu. Laut, ngadan laut, Allah beri di situ kehidupan. Ada ikan-ikan yang hidup, kita bisa nikmati. Orang muslim bebas untuk makan hewan air apapun. Hewan air apapun semuanya itu halal. Ya, hewan air apapun semuanya itu halal. Sampai pun ada hewan yang hidup di air punya nama seperti manusia. Atau punya nama seperti nama hewan di darat, bukan nama manusia. Ya, nama seperti hewan di darat. Ada anjing laut. Kalau anjing darat ya haram. Iya nak? Anjing laut asalnya hidup di laut halal. Apa lagi? Apa lagi? Ada namanya kuda laut. Namanya sama seperti kuda. Halal atau tidak? Kalau asalnya hidup di air itu halal. Apa lagi? Putri duyung kita tenanan apa ora tau putri duyung? Pas metu itu wedok itu. Tenan itu atau gurneng TV itu? Nah, cuma TV berarti ora sah dibahas. Seandainya itu tenan itu ikan kayak gitu halal dia.
Seandainya ikan kayak gitu nje, hidupnya di air, terus metu nje, halal. Kalau putri darat, wah haram. Seandainya ada namanya kayak gitu, maka Allah atur itu semuanya. Dan yang halal Allah buat itu pasti porsinya lebih banyak dibandingkan dengan yang haram. Makanan yang halal itu lebih banyak daripada makanan yang haram. Diingat itu baik-baik. Ikan laut atau ikan ada yang di air tawar juga itu pasti jumlahnya lebih banyak daripada makanan yang haram. Contoh makanan haram apa? Apa? Babi. Apalagi? Anjing. Tikus. Ya, ular. Nah, coba lihat. Tikus sama ular coba jadikan makanan tiap hari coba. Carinya gampang nggak? Oh, sulit banget. Iya kan? Ular coba jadikan makanan coba. Tangkapnya gimana? Cari dulu dia ke tengah hutan tuh, cari dulu terus bawa ke sini. Prosesnya beda lagi. Itu pun kalau selamat dia. Yang halal pasti ditetapkan itu banyak. Betul kan? Betul. Itu pasti banyak itu yang halal. Nggak mungkin Allah itu tetapkan yang halal terus dibuat jumlahnya itu sedikit. Iya tak? Betul nggak? Tiwul kan gampang ditemukan toh tiwul itu. Gampang. Halal. Gampang banget. Ya, beras gampang ditemukan. Beda dengan yang haram-haram. Makanya kalau Allah sudah tetapkan yang halal untuk kita konsumsi, ya sudah nikmati yang halal. Makanya Allah itu tetapkan yang halal, suruh jauhi yang khabith, yang kotor-kotor, yang haram ditinggalkan. Itu sudah diatur seperti itu. Terus yang berikutnya, sumber kesesatan itu berasal dari hamba itu sendiri dan setan. Jadi kalau sesat pilihan manusia itu sendiri. Dan juga itu godaan saking setan. Namun apa-apa yo jangan salahkan setan terus. Kok Pak orang mangkat ngaji, wah iki banyak setannya ini ya. Ya salahmu dewe kok. Gak bisa nyalain mudah-mudahan pada setan. Gak boleh mengkambing hitamkan setan. Apa-apa lagi setan yang salah. Padahal orangnya saya males. Kenapa kamu kok subuhnya kok jam itu? Wah iki Ustadz setannya banyak dalam rumah. Ya kamu setannya sendiri berarti. Yang bilang itu. Orang yang bilang di rumah. Karena dia nggak boleh, dia nggak bisa melawan hawa nafsunya sendiri. Tunduk kalah dengan setan. Dan juga kalau orang bermaksiat tidak boleh beralasan dengan takdir. Namun kalau musibah bisa dia beralasan dengan takdir. Namun kalau maksiat nggak boleh. Saya kecelakaan. Boleh nggak bilang ini sudah jadi takdirnya? Boleh nggak? Boleh. Ada yang selingkuh terus ngomong iki wis jadi takdire. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu enak banget itu. Wis selingkuh terus. Alasannya apa? Takdir. Nyolong sendal terus. Alasannya apa? Takdir. Judi terus. Alasannya apa? Takdir. Enak banget. Manusia tidak bisa beralasan dengan takdir karena dia memilih itu pilihannya sendiri, ikhtiarnya sendiri. Sama mau pergi berangkat ngaji atau tidak. Itu pilihannya sendiri, awal dipilih dulu. Iya toh? Wah, aku mangkat apa ora ya? Atau dari rumah Allah sudah maksa itu. Waduh, kayaknya saya didorong Allah terus nih. Akhirnya aku linggo ning kene, ya Allah, sebenarnya saya itu pingin nonton TV yo. Namun didorong sini, enggak kan pilihannya sendiri. Itu atas dasar pilihan. Maka dasarnya kita itu punya pilihan. Terus nomor 7.
Hendaklah merutinkan zikir ini pada pagi dan petang, karena di dalamnya terkandung menauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata, dan meminta tolong hanya kepadanya. Inilah realisasi dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah Al-Fatihah. Lihat, di dalamnya itu ada kandungan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata, dan meminta tolong hanya kepada Allah. Di dalam doa tadi itu. Ya, kalau kita renungkan baik-baik, kita semuanya pasrahkan pada Allah, urusan-urusan kita mudah juga karena Allah. Makanya hikmahnya dari zikir pagi petang untuk memudahkan urusan-urusan kita biar lancar. Terus bacaan berikutnya lagi, amsayna wa amsal mulku lillah, dibaca hadisnya. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qala ar-rawi arahu qala fihinna lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabri. Wa idza asbaha qala dzalika aidan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Rawahu Muslimun. Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki petang hari, beliau mengucapkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami memasuki waktu petang hari dan segala kekuasaan hanya milik Allah dan juga segala puji hanya milik Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Perawi berkata, aku melihat beliau membaca lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabri. Baginya lah segala puji dan baginya lah segala kekuasaan, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Ya Allah, aku minta kepadamu segala kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan yang terdapat setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan yang ada pada malam hari ini dan kejelekan yang ada setelahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan masa tua yang jelek. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksa di dalam neraka dan siksa di dalam kubur. Jika di pagi hari beliau membaca pula asbahna wa asbahal mulku lillah, kami memasuki waktu pagi dan segala kekuasaan hanya milik Allah. Taib, ini bacaan salah satunya zikir pagi dan petang. Kalau paginya baca asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau petang sore baca amsayna wa amsal mulku lillah. Paginya pakai yaum, kalau sorenya pakai laila. Cuma ganti itu saja. Nah, sekarang faedah saking hadis. Pertama, pagi dan petang diatur dengan kuasa Allah, sehingga bergantilah malam dan siang. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muslimun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah itu atur ada malam. Naslakhu minhun nahar, setelah itu berganti jadi siang. Fa idzahum muslimun, dan manusia itu asalnya berada dalam keadaan gelap, seperti yang disebut dalam surat apa? Yasin. Itu lagi menceritakan tentang pergantian malam dan siang. Yang mengatur siapa? Allah. Allah yang mengatur malam dan siang silih berganti. Sehingga waktu tersebut Allah yang ngatur, maka kita tidak boleh mencela waktu. Tidak boleh juga mengatakan bahwasanya waktu yang ini penuh keselamatan, waktu yang ini penuh sial, penuh musibah. Sehingga pada bulan ini nggak boleh lakukan hajatan, bulan yang lain boleh lakukan hajatan. Paham apa mboten ini?
Karena ada kita ngatur-ngatur bulan. Oh, ini bulan keramat. Wah, itu hajatan pokoknya. Wah, nanti sial nanti kamu. Urusanmu nggak lancar. Akhirnya tendone yora payu. Yang jualan telur yo ayam yo bangkrut. Ya dia mikir nanti bulan berikutnya baru dapat omset besar. Kalau pas bulan tersebut, wah sial, sepi. Akhirnya ngaji di DS juga rame, karena hajatan sepi. Iya tak? Kalau mau sewa tenda yuk gampang. Namun kalau pas puncak-puncaknya hajatan, kajian wae angel golek tenda, golek sound system, wah sudah sulit. Intinya orang muslim tidak boleh menganggap satu hari sial, satu hari itu hari yang baik, bulan ini bulan sial, bulan keramat, yang lain itu bulan baik. Semua waktu itu siapa yang mengatur? Allah. Sudah serahkan pada Allah yang mengatur waktu tadi. Terus yang kedua, ketika pagi dan petang ada kaum yang ditinggikan dan kaum yang direndahkan, maka kita sepatutnya bisa berzikir pada waktu tersebut. Nah, di sini makanya ada pada pagi ada yang Allah tinggikan derajatnya bagi yang dekat pada Allah dengan zikir. Ada yang direndahkan karena makin jauh dari Allah. Atau yang disebutkan dalam hadis, famu'tikuha au mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dan ada yang menjerumuskan dirinya dalam dosa. Terus yang ketiga, Allah yang merajai dan Allah itu raja yang menguasai segala sesuatu. Ya, terus nomor 4. Kalau kita tahu bahwa kerajaan itu milik Allah, maka kita seharusnya bergantung pada Allah, mengkhususkan ibadah kepadanya, serta rajin memuji dan bersyukur kepadanya. Maka kita seharusnya bergantung pada siapa? Allah. Terus nomor 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Wahid, yaitu Allah Esa dalam zat, sifat dan perbuatan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah. Maka di antara nama Allah adalah Al-Ahad dan Al-Wahid. Ya, nama Allah di antaranya apa? Al-Ahad seperti dalam ayat Qul huwallahu ahad. Juga ada nama Allah Al-Wahid, Al-Wahidul Qahhar. Apa arti Al-Wahid dan Al-Ahad? Maha Esa. Yaitu di sini Allah itu Esa dalam zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tidak ada sekutu bagi Allah. Karena Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang selevel, tidak ada yang setara, tidak ada yang sekufu, yang sama dengan Allah tidak ada. Allah Maha tinggi dari segalanya. Maka itu konsekuensi dari nama Allah Al-Ahad atau Al-Wahid. Tadi berarti kita sudah kenal nama Allah apa tadi? Al-Khaliq atau Al-Khallaq dan Al-Ahad atau Al-Wahid. Terus, malas dan mendapati waktu tua yang jelek menjadikan seseorang enggan melakukan ketaatan, enggan bersyukur dan enggan taat. Oleh karena itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari keadaan malas dan masa tua yang jelek. Malas di sini yang dimaksudkan dia punya kekuatan namun tidak mau melakukan ketaatan. Bisa bangun subuh sehat, kuat, bukan sakit, namun nggak mau bangun subuh, malas itu namanya. Ada juga sini sifat masa tua yang jelek. Karena ketika masa tua ada yang sudah sulit ibadah. Ada yang bahkan nggak bisa ibadah sama sekali. Ada yang sebagian badannya itu lumpuh, ada yang lumpuh total, nggak bisa ibadah sama sekali. Dan ada yang hilang ingatan, nggak bisa ingat apapun. Nah itu namanya keadaan tua yang jelek. Kita minta pada Allah supaya dihindarkan dari sifat kayak gini. Terus nomor 7, hendaklah kita bisa bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan memperbagus ibadah. Memperbagus ibadah adalah dengan mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh buat kreasi baru dalam ibadah.
Nggak boleh buat ibadah-ibadah yang baru, yang tidak ada dalilnya. Nggak boleh. Harus pakai apa? Dalil. Nggak bisa diutak-atik gitu ibadah, nggak bisa. Sudah paten itu. Sholat yuk kayak gini, ini kayak gini. Sudah ada aturannya. Nggak bisa subuh dibuat jadi 4 rakaat, maghrib kok dibuat jadi 5 rakaat. Oh nggak bisa. Sudah paten seperti itu. Terus yang berikutnya lagi 8. Siksa kubur benar adanya. Dalil tentang penetapan hal ini adalah hadis mutawatir. Berarti dalam kubur itu ada siksa, lawannya adalah nikmat. Maka dalam kubur itu ada siksa, dalam kubur juga ada apa? Nikmat. Siksa kubur bentuknya gimana Ustadz? Di antaranya kuburnya, kubur ini berapa senti toh? Makam itu berapa meter? Hah? 2 meter kali berapa? Hah? 2 meter kali 1 meter? Hah? 2 kali 1. Nah, kubur itu akan dipersempit lagi. Itu namanya siksa kubur. Terus kuburnya dibuat dalam keadaan gelap. Belum lagi siksaan yang lainnya loh. Terus ada yang dapat nikmat kubur. Apa bentuknya nikmat kubur? Kuburnya diperluas sampai 70 kali 70 hasta. 1 hasta itu sekitar setengah meter. Berarti 70 35 meter. Luas nggak itu? Luas. Terus nikmatnya adalah dikasih kuburnya itu terang, nggak usah pakai listrik, itu sudah jadi nikmat. Nggak usah diberi lampu dari luar, karena itu sudah jadi nikmat dalam kubur. Maka intinya kubur itu ada nikmat, kubur itu ada siksa. Sekarang kita bahas keutamaan qiyamul lail dari sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Dibaca hadis 1177. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu sholati ila Allah salatu Dawud wa ahabbu siyami ila Allah siyamu Dawud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling dicintai Allah adalah salat Daud, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Daud tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya, dan tidur lagi 1/6-nya. Ia juga berpuasa sehari dan berbuka sehari. Lihat sifat ibadahnya Nabi siapa di sini? Daud. Kata Nabi, sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi Daud. Puasa yang paling dicintai adalah puasa Nabi Daud. Apa bentuknya puasa Nabi Daud? Sehari puasa, sehari tidak puasa. Besok puasa lagi, besoknya enggak. Terus kayak gitu. Sholatnya Nabi Daud bagaimana? Lihat, Daud tidur cuma separuh malam. Malam itu coba dihitung dari tidur itu bar ngisak coba. Sampai jam berapa malam? 4 ya. Berarti sisa 5 tambah 4 berarti 9 jam dibagi 2. 4,5 jam. Berarti tidurnya cuma 4,5 jam. Kita tidurnya berapa jam? Pinten Pak? 6 ya, sekitar 6 ya tak? Nah sekitar 6. Sek tua 5 ya wes 5. Mungkin pikiran terus ya, taruhlah tidurnya seperti itu. Nah terus Nabi Daud tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya. Bangun terus
tidur lagi 1/6-nya, tersisa 1/6, ya sekitar 1/6 dibagi itu ya sekitar 1 jam gitu, itu tidur lagi. Sebelumnya itu sholat malam. Sholat malamnya berarti dari pertengahan malam tadi ya sampai 1/3 tadi, sekitar itu. Ya mungkin ya sekitar dari jam 12 sampai jam-jam 3 gitu. Sekitar 3 jam untuk sholat apa? Malam. Kalau mau hitungan kasarnya seperti itu. Sekarang lihat faedah saking hadis. Pertama, para nabi saling mengikuti satu dan lainnya. Nah, Nabi SAW sebutkan Nabi Daud, menunjukkan kita boleh mencontoh Nabi Daud. Karena di sini jadi ajaran Nabi Daud, namun Nabi setujui. Maka boleh kaum muslimin juga mengamalkan. Yang kedua, orang-orang saleh mengajak untuk mencontoh para nabi. Keluar dari cara mereka beragama berarti melakukan ibadah yang tidak dicintai oleh Allah. Walau ibadah itu dianggap banyak oleh orang yang melakukannya. Jika ada keluar dari agama, artinya dia itu melakukan ibadah yang tidak dicintai Allah tanpa tuntunan, maka walaupun dia menganggap baik sekali ibadah tersebut, tetap ibadah itu tidak diterima. Maka kalau mau beribadah harus dengan dalil, bukan hanya dengan perasaan ini sudah bagus. Jadi nggak cuma bilang, wah ini sholatku itu sudah bagus dan seterusnya. Namun harus sesuaikan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Terus yang ketiga, para nabi itu rajin sholat dan puasa. Jadi hal semacam ini bukan hanya kekhususan umat ini saja. Nabi Daud rajin sholat, rajin puasa. Nabi Muhammad SAW juga rajin sholat, rajin puasa. Jadi bukan hanya pada umat Islam. Nabi-nabi sebelumnya juga punya sifat seperti itu. Nomor 4, Allah memiliki sifat cinta. Nomor 5, Allah Ta'ala mencintai perbuatan hamba dan memberi mereka wasiat dan melarang perbuatan yang bahaya bagi mereka. Semua perbuatan hamba sudah diciptakan oleh Allah. Berarti Allah larang sesuatu yang itu ada mudarat di dalamnya, ada bahaya di dalamnya. Allah cuma mengajarkan pada kita yang tentu bawa kebaikan. Tidak ada mudarat dan di situ ada maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sebelum pertanyaan, nanti bapak-bapak kalau pulang ini ada yang belum dapat materi khutbah Jumat bisa diambil. Judulnya tentang virus corona. Terbaru. Biar nanti siapa tahu warga gunung itu khawatir virusnya sampai Gunung Kidul. Terus pengumuman besok Jumat Pon ya. Betul ya? Jumat Pon pengawasan di Karangwetan. Betul Pak, Karangwetan, Giri Purwo. Untuk Giri Cahyo. Untuk jamaah Giri Cahyo, Giri Purwo dan yang ada sekitar Purwosari. Ba'da Jumatan. Terus yang hari Sabtu malam Minggu untuk warga Gedang Sari, pengawasan malam Ahad Kliwon di Ponpes Al Mutakin Pak Srianto di Sampang Gedang Sari. Bisa hadir yang Gedang Sari, kalau enggak mungkin nonton live-nya ini. Terus yang berikutnya lagi hari Ahad. Besok Ahad apa? Kliwon, kajian Bulughul Maram tetap ada seperti biasa, ba'da subuh sampai selesai. Lalu nanti jam 7 pengawasan di Pantai Drini. Iya tak? Ya. Untuk Tepus Tanjung Sari di Pantai Drini. Terus setelah itu jam 9 atau setengah 10 mau di Karangtengah. Aduh tadi apa Karangtengah itu tempatnya lali ya. Karangtengah pun di Pak. Sidoarjo. Iya. Balai Dusun. Iya. Terus tentang daurah yang ada di grup sudah pada tanya-tanya.
Untuk warga Gunung Kidul nanti ada daurah dan tablik akbar. Tablik akbarnya tanggal 23. Insya Allah nanti banyak paket yang nanti warga Jakarta dan sekitarnya kasih ke sini. Tinggal diingat saya tanggal 23 itu bertepatan dengan Ahad Wage kalau nggak salah ya. Itu nanti kajian akbar dengan pengisi Ustadz Muhammad Nuzul Zikri saking Jakarta. Kemudian sebelumnya itu ada daurah 21, 22, 23 dengan pembahasan Hilyah Thalabul Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid. Warga Gunung Kidul tidak dikasih undangan, tinggal datang saja. Yang luar baru dikasih undangan. Namun besok ya kalau hadir tolong jaga ketertiban, nggak buat ribut. Karena itu nanti ada yang mantan-mantan artis datang, ada yang pramugari juga datang itu, wong sugih-sugih itu. Nanti malah tahu nanti jamaahnya Ustadz Abdi ribut-ribut terus, seru terus suaranya. Ya, gitu nji. Kalau mau ikut nanti jaga ketenangan. Baik, dari radio dulu silakan bertanya. Nanti baca pertanyaan ini sekalian. Ustaz, tolong penjelasannya hukum wanita sepuh aurat secara syar'i, karena ada beberapa pendapat yang mengatakan wanita sepuh tidak tutup aurat ketika rumah. Lompat dulu ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya mengadakan tahlilan dan maulid Nabi walaupun sudah tahu itu tidak ada tuntunannya? Ya wes ngerti, wes lompat aja pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita memakai pakaian berpotongan tetapi tetap syar'i? Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan wanita lebih baik memakai pakaian yang tidak berpotongan. Apakah ada dalilnya? Oke, ganti mic coba diulang. Cek ya. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita memakai pakaian berpotongan tetapi tetap syar'i? Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan wanita lebih baik memakai pakaian yang tidak berpotongan. Apakah ada dalilnya? Masih boleh pakai ibu-ibu itu, ada pakaian bagian atas, ada pakaian setel bagian bawah. Nanti ada baju di atas, terus dia nutupin ngangge jilbab, terus di bawahnya itu pakai rok sendiri, boleh. Tidak ada dalil larangan. Jadi nggak selamanya pakai gamis, boleh terpisah, nggak masalah. Tadi yang pertama itu tentang apa? Yang sepuh kenapa pertanyaannya? Bagaimana hukum wanita sepuh tidak menutup aurat secara syar'i? Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan wanita sepuh tidak wajib menutup aurat ketika keluar rumah. Yang jadi dalil yaitu surat An-Nur ayat 60. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yadhna thiyabahunna ghairu mutabarrijat bizinatin wa yasta'fifna khairul lahunna wallahu sami'un alim. Allah katakan, dan wanita-wanita yang sudah sepuh, simbah-simbah berarti, tidak punya lagi keinginan untuk menikah, maka tidaklah masalah mereka melepaskan pakaiannya selama dengan catatan ghairu mutabarrijat, tidak dengan tabarruj dan menor, bizinatin, tidak nampakkan perhiasan, dan mereka menjaga kehormatannya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kesimpulannya, yang sepuh bagusnya tetap nutup aurat, itu lebih aman. Karena ada yang sepuh masih ayu, minor juga,
Bahkan mungkin umurnya itu 60 tahun masih kelihatan seperti 30. Ini bedaknya itu sak senti loh, juga lihat itu. Masih ada. Maka itu lebih aman karena ayat tadi ditutup dengan katakan ayyastafifna khairul lahun. Jika dia itu menjaga dirinya, menjaga ifahnya, kehormatannya, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Terus, bagaimana hukumnya apabila salah dalam membaca salah satu harokat Al-Fatihah dan baru sadar setelah rakaat berikutnya? Apakah cukup dengan sujud sahwi? Al-Fatihah salah, itu rukun. Kalau di situ salahnya itu salah yang merupakan syarat baca Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya jadi tidak sah. Kalau Al-Fatihah tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Misalnya tasdidnya hilang. Syarat baca Al-Fatihah itu tasdidnya itu harus terpenuhi. Contoh, iyyaka na'budu. Pada iya itu wonten tasdid. Terus dia hilangkan, cuma baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Salah. Harusnya apa? Iya. Tidak terpenuhi ini, hilang tasdid, hilang sak huruf. Hilang sak huruf berarti hilang Al-Fatihah. Kalau hilang Al-Fatihah, hilanglah sholat. Makmumnya ganti imam, suruh imamnya diganti. Ya kalau makmumnya di belakang ya wes moco dewe berarti Al-Fatihah. Berarti dia niat mufarroqah seperti terpisah saking imam. Apa? Sholat Jumat. Itu makan itu imam-imamnya nanti mangke dipilih ya. Wah parah wi. Terus lanjut lagi. Jika mengurungkan sedekah di depan orang karena takut merasa jadi riya, apakah termasuk meninggalkan sesuatu karena manusia dan termasuk riya? Yang dimaksud meninggalkan sesuatu karena manusia, ya, nah itu baru riya. Ini dalam perkara dia itu tinggalkan yang wajib, tinggalkannya itu karena manusia, itu tercela. Namun kalau ada perkara sunnah dia tidak tampakkan, biar yang lain tidak muji berlebihan, biar amalannya terjaga keikhlasannya. Kalau untuk amalan sunnah dituntut untuk sembunyi-sembunyi. Contoh, sholat malam jam berapa? Jam berapa? Jam 2 misalnya. Ini wis duwe HP iki, HP-ne wis canggih. Terus sajadahnya difoto. Terus konten Facebooknya dilihat. Kirim ke Facebook. Siap-siap sholat tahajud. Ayo yang lainnya bangun. Terus dia matikan. Besok lagi, ayo bangun tahajud. Dia foto selfie pas tengah malam jam 2. Itu ingin dakwahi apa riya? Itu beda tipis loh itu kayak gitu. Nah ini baru disuruh kalau amalan sunnah disuruh diam-diam sembunyi-sembunyi untuk melakukan. Contoh sodako, kalau sodakonya bukan sodako wajib maka sembunyi-sembunyi. Kalau mau dia tidak sebut namanya, tulis hamba Allah. Kalau mau itu untuk jaga apa? Keikhlasan. Lanjut. Bagaimana cara membuang undangan yang di dalamnya ada tulisan menyebut asma Allah, misal Bismillah, dan terjemahan dari sebuah surat di Al-Quran, misal surat Ar-Rum ayat 21, dan bahkan kadang ada potongan ayatnya, Ustaz. Baik, ini ya misalnya niki.
Ini undangan iki. Niki wonten ayat toh? Nah, jenengan mau musnahkan ini gimana? Iki wis enggak tak pakai lagi. Hah? Bakar apa buang di tong sampah? Paling aman apa? Bakar. Bakar sudah nggak dihinakan lagi karena di sini ada apa? Ayat. Justru kalau itu dibuang ya di tempat sampah gitu, misalnya nggak dipakai lagi, wah justru campur dengan yang macam-macam di situ. Orang buang-buang kertas ini, tadi undangan ya, orang buang-buang undangan ini, akhirnya dihinakan ayat-ayat Allah yang ada dalamnya. Ada situ Bismillahirrahmanirrahim, ada situ ayat-ayat seperti surat An-Nur, Ar-Rum tentang nikah. Maka jadi dihinakan, nggak boleh. Maka amannya tadi apa? Dibakar. Itu Ji. Terus bagaimana dengan istri yang tidak menutup aurat, suka hibah, warungnya masih jual rokok, kerja di lembaga keuangan? Itu istrinya itu? Iya. Hah? Iya. Suami nasihati. Terus kalau nggak mau didengar gimana suami? Pak, hah? Ganti. Ganti palang pintu. Terserah kowe, Pak. Ya tapi yo mikir-mikir sabar-sabar. Sebagaimana juga nanti istri dapati suami nggak pernah sholat. Iya toh? Ada cobaan itu kadang dari orang-orang dekat sendiri kok. Suaminya rajin ngaji, istrinya orang nganggo jilbab, sering gosip, macam-macam. Ada yang sebaliknya, istrinya rajin ngaji, suaminya ora tahu sholat, ora tahu ngaji, rokok satu hari habis 10 bungkus. Iya ada. Rajin ngaji masih rajin gosip, wajar. Semua punya cobaan masing-masing. Sikapilah dengan apa? Sabar. Wah enak banget kalau ngomong sabar gue loh. Lanjut lagi. 2 pertanyaan lagi, Pak. Ya. Ustaz, teman saya perempuan memakai minyak wangi terus yang menyolok. Waduh. Saat pengajian saya ingin muntah. Bagaimana cara memberitahu karena saya tidak ngerti dalil? Sing wedok berarti sing nganggo iki parfum. Iya. Nganggo parfum kok iso muntah ki kepiye to parfum apa kuwi? Baunya terlalu mungkin ya. Murahan mungkin ya. Nasihati baik-baik, sarankan kalau perempuan itu mending tidak pakai minyak wangi. Terus terakhir, Ya. Ustaz, adakah amalan yang bisa dikerjakan supaya kubur kita menjadi lapang? berimanlah dengan benar, kemudian ngaji, perkuat iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada agama kita, agama Islam. Jalani syariat dengan baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan mungkin-mungkin Allah lapangkan kubur kita dan berikan kita kubur yang terang, dan Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khotimah. Demikian itu yang bisa kami bahas kesempatan malam hari ini. Sekali lagi Bapak yang belum dapat khutbah Jumat, ambil satu-satu, ingat sak bundel itu diambil, dan bagi yang lainnya silakan dimanfaatkan. Baik, kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.